jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali berkumpul dalam ibadah kaum wanita Selasa pada tanggal 6 September 2022 jam 10 pagi di gereja. Akan dilayani oleh Pendeta Rosana Ingrid. Mari sempatkan waktumu untuk hadir dan bersekutu bersama-sama. Kami tunggu kehadiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat malam. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya. Sehingga malam hari ini saudara dan saya dapat memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terhadap Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang Kau berikan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kalau kami ada, kami boleh duduk Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Waktu kami Tuhan, hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah. Tuhan melawat mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati doa lawatan malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sendiri yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami.
Sekali lagi katakan, Engkaulah dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan. Hanya Yesus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami. Amin. Lagi dengan segenap hatimu katakan, Kaulah Tuhan. Oleh sebab itu
Siapapun kami yang ada di tempat ini adalah orang yang dipilih Tuhan, adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kirala barabaya rabasyada garabarabarabarabas. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saya undang perlahan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan yang hadir di sini. Kami menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Engkau yang yakin Tuhan hadir, katakan. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Hanya Engkau yang kami rasakan Tuhan. Kau nyata di sini. Amin. Katakan bersamaku, yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Percaya bahwa Tuhan kalau hadir, Dia akan memberkati, melawat saudara dan saya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
terbatas Bapa. Bagi setiap kami yang percaya, baik kami yang ada di sini, bahkan kami yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak-sorai bagi Yesus Allah kami. Engkau yang percaya bahwa Tuhan hadir, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan Allah kita, amin. Oleh darah anak domba telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang Dia punya, karena telah dilemparkannya para penawar kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang Dia punya, karena telah dilemparkannya para penawar kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Saya rindu jemaat sendiri angkat suaramu bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang Dia punya, karena dilemparkannya para penawar kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Bagi saudara yang di rumah yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mentransferkan ke rekening gereja. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih kalau saat ini kami ada Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini kami rindu memberikan persembahan kami.
Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami. Kami rindu memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat di mana kami menabur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Yesus adalah jawaban bagi setiap doamu. Apa saat ini yang engkau doakan, yang engkau pergumulkan, percaya Yesus mendengar. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. lagi katakan, Tuhan, ku percaya dari dalam hatimu. Amin.
kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Karena Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tanda kami tidak mampu. Tapi ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang bekerja di tempat ini. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberi jawaban bagi setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Apapun masalahmu malam hari ini, Tuhan ada di tempat ini. Kuasa yang tidak terbatas itu ada di tempat ini. Saat kita datang menghampiri Dia, saat kita berdoa, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa yang tidak terbatas itu bekerja atas hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap persoalanmu, Tuhan yang mampu untuk menolong engkau malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang bekerja. Kami percaya Tuhan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu saat ini bekerja di tempat ini. Ambil alih Tuhan waktu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami mengerti apa kehendak-Mu. Biarlah kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang bekerja, kuasa Allah yang melawan
merawat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Semua sehat? Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk waktunya Bu. Kalau saya masih boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Tema bulan ini adalah kesembuhan spiritual, ya. Ayat pendukungnya ada di Lukas 6 ayat 18. Sebenarnya kalau saya dikasih waktu untuk yang di awal-awal saya sedikit bingung ya. Biasanya saya cari kerepean. Ya enggak apa-apa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa yang selalu memberikan hikmat ya. Ya. Saya bacakan di Lukas 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Nah, sebenarnya tema ini tentang kesembuhan. Tapi saya berpikir seperti ini, saya tanya, Tuhan, aku harus ngomong apa ini tentang kesembuhan? Ya pasti orang sudah semua tahu kalau datang sama Tuhan nanti disembuhkan. Ya. Kemudian saya tanya lagi, ini kan sudah lama saya dikasih jadwal sama Ibu Gembala. Nah, tapi kalau Tuhan tidak ngomong saya ya mosok mau iskarepku dewe, enggak ya. Saya mesti tanya saya gini, apa ya Roh Kudus ini kalau kesembuhan spiritual, kesembuhan spiritual. Saya itu gitu, saya renung-renungkan apa ya Tuhan, apa ini yang harus saya sampaikan, apa ini, saya enggak ngerti Tuhan. Terus kemudian saya, ayo Roh Kudus, saya enggak mau nanti terus saya enggak ngerti apa-apa, terus saya itu harus ngomong apa kalau di depan jemaat. Nah saya gitu. Loh, enggak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Ya, saya terus tanya. Apa Roh Kudus? Ayo. Aku gak mau nanti waktunya sudah mepet, aku gak bisa ya. Aku gak tahu apa yang harus aku sampaikan nanti kepada jemaat. Aku gak ngerti ya. Berapa 2 hari kemarin ya, 2 hari kemarin baru Roh Kudus itu ngomongnya begini, carilah aku maka kamu akan hidup. Gitu. Carilah aku maka kamu akan hidup. Itu terus sampai hampir pagi itu saya dengar itu. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saya buka ayatnya. Saya buka ternyata di Amos itu ya, Amos 5 pasal 4 di situ dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Terus saya ya biasa bertanya-tanya. Loh Roh Kudus kan enggak sama temanya. Kalau saya harus sampaikan ini. Ya tapi memang Roh Kudus ngomong gitu ya maunya ya apa ya. Masuk kita ngeyel wis gak wis. Ya, saya belajar nurut aja. Carilah aku maka kamu akan hidup. Terus lagi diulang lagi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti ini penting mencari Tuhan. Hari-hari ini penting sekali untuk mencari Tuhan. Ya. Kalau kemarin itu sempat digemparkan karena BBM naik ya. BBM naik, orang-orang sudah pada ngantri lah. Memang bensin saya itu memang habis. Nah itu suami saya tak suruh gini, ayo kok kamu beli bensin. Waduh, wes suruh ngantri nih dari ujung sana ke ujung sana. Melok aja ngantri loh, bukan melok aja ngantri, ini bensin habis. Saya besok lah gak bisa ke pasar, gak bisa kemana.
Akhirnya dia malam-malam nguantri Bapak Ibu. Ya enggak tahu sampai jam berapa. Ya. Ini loh, orang-orang hari-hari ini tuh banyak yang gelisah. Ya, banyak orang-orang hari ini itu yang apa? Bingung, ya, gak tahu hari ke depannya itu akan terjadi apa, itu gak tahu. Itu cuman gempar di awal-awal ini permulaan BBM kemarin ya, padahal katanya ndak jadi naik, ndak jadi naik. Itu orang-orang sudah pada bingung, pada gelisah. Itu pada permulaan tok ya, permulaannya tok. Kalau BBM naik itu semua sudah pada bingung. Apalagi nanti kalau memang bener-bener naik, terus mari gitu, pasti diikuti dengan barang-barang yang lain-lain itu naik. Nah, orang-orang pasti tambah semakin bingung. Ya, kalau menurut hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang dipakai Tuhan, bahwa untuk 3 bulan ke depan ini, pasti orang-orang itu tambah semakin sulit. Kalau mungkin untuk tahun depan bisa sampai stres, sampai gila. Banyak orang-orang yang gila karena ndak tahan menghadapi kesukaran yang ada, menghadapi kesulitan yang ada. Mereka nggak sanggup. Oh, ini ya Tuhan mungkin maksudnya. Supaya hari ini firman Tuhan ingatkan kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa persoalan Bapak Ibu hari ini? Firman Tuhan ingatkan, carilah Tuhan, carilah aku. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bulan Oktober, November, Desember kita sudah menyelesaikan tahun ini. Nggak terasa kita sudah sudah masuk di tahun 2023. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Kita nggak akan tahu hari-hari ke depan sebelum tahun 2023 itu akan terjadi apa. Kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan malam hari ingin mengingatkan kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau tadi di temanya ya, kesembuhan spiritual itu, mereka datang untuk mendengarkan Dia, untuk disembuhkan. Berarti mereka disembuhkan, untuk disembuhkan, cari kesembuhan. Bahkan yang dirasuk roh-roh jahat itu dilepaskan, mendapat kesembuhan juga. Tetapi malam hari ini, kalau firman Tuhan katakan, carilah aku, berarti cari sumbernya itu, cari sumber kesembuhan itu, cari sumber apa? Kelepasan itu ada di mana? Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya toh Tuhan ya, baru saya ngeh ya. Berarti hari-hari ini apapun yang kita butuhkan, kita harus cari sumbernya. Ya, sumbernya itu di mana? Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Pertolongan manusia itu terbatas, tetapi kalau pertolongan Tuhan itu tidak ada batasnya. Asalkan kita mau datang, asalkan kita mau percaya, maka mukjizat itu terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini tak Tuhan maksudnya. Kalau kita mencari Tuhan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sakit enggak tahu sakit apa ya. Mungkin sakit jasmanimu, mungkin sakit rohanimu, mungkin sakit keuanganmu, mungkin sakit apa lagi. Banyak ya. Ayo hari ini firman Tuhan ingatkan, cari Tuhan. Saya belajar, kenapa mencari Tuhan? Kenapa kok mencari Tuhan? Kita lihat di Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Mazmur 34 ayatnya yang ke-11 dikatakan seperti ini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Jadi apapun yang baik itu semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu cari Tuhan. Cari Tuhan hari-hari ini. Dikatakan sesuatu yang baik itu adalah
ibarat dari penyediaan Tuhan. Ya, jadi penyediaan Tuhan atas hidup kita, baik itu jasmani maupun rohani. Pertolongan Tuhan, nah itu sesuatu yang baik. Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Kalau kita melihat Mazmur 23, di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita itu dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa, asalkan kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Kalau kita mempunyai gembala, yaitu Yesus Kristus, hidup kita akan dipelihara. Kita tidak akan kekurangan apapun. Bahkan dikatakan di Mazmur 34 ini, tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu loh Tuhan kita, sungguh dahsyat. Kemudian kita lihat lagi di Amos tadi ya, pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Di situ, hanya dengan mencari Tuhan kita akan hidup. Jadi kalau kita kepingin hidup hari-hari ini ya, kalau kita bisa melewati pandemi ini, semua karena Tuhan. Ya. Kalau kita bisa hidup hingga hari ini, itu semua juga karena Tuhan. Jadi hidup itu bukan hanya hidup di sini, tetapi hidup di kemudian hari, yaitu hidup yang kekal. Ini jaminan bagi setiap orang-orang yang mencari Dia, yang mencari Tuhan, kita akan hidup. Ya, apapun persoalan kita hari ini, kalau mungkin ekonomimu sudah setengah mati, ya setengah mati ini, tidak mati loh ya, setengah mati. Ayo hidupkan kembali, cari Tuhan. Ya, kalau persoalanmu hari ini sudah membuatmu hampir mati, cari Tuhan. Pasti hidup kembali. Ya, kalau rumah tanggamu sudah hampir mati, gak karuan, cari Tuhan, pasti dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu firman Tuhan malam hari ini. Mazmur 105 mengatakan seperti ini. Mazmur 105 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi biarlah kita mencari Tuhan, ya bermegahlah di dalam Tuhan yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 3, ayat 4-nya carilah Tuhan dan kekuatannya. Saya ulang ya, ayat 3 berkata demikian. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mencari Tuhan, hati kita bersuka cita, ada sukacita yang dari Tuhan itu. Ya, memang susah ya hari-hari ini untuk bersuka cita. Hari-hari ini keadaan sulit, bagaimana kita harus bersuka cita? Apalagi kalau sakit. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan akan bersuka hati, akan ada sukacita. Kalau di dalam Matius pasal 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Luar biasa ya. Saya belajar ini, oh ini Tuhan maksudnya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kita tidak bisa membuat diri kita ini bersukacita sendiri. Ya, mungkin kalau sukacita kita itu cuma sementara, ya kita jalan-jalan ke mall, sukacita. Tapi kalau pulang kembali lagi. Karena uangnya habis ya, tambah susah. Tapi kalau sukacita dari Tuhan itu selama-lamanya, ya tetap abadi. Ada uang nggak ada uang, sukacita. Ya, ditolong nggak ditolong, sukacita. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita belajar ini, oh sungguh dahsyat luar biasa. Ya.
Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Kalau kita mengandalkan yang lain, mungkin kita mengandalkan, aku loh, duitku tak gawe sampai seanak cucuku gak mungkin tek. Ya. Kita nggak akan nggak akan puas dengan itu semua, karena itu cuma sementara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan manusia, yo 1 kali cukup, 2 kali cukup ditolong, ketiga kali wis blenger aku ya, wis bosen aku nulung, paling yo iku meneh, paling yo iku meneh. Itulah manusia. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah bosen, ya. Sekarang kalau saya sudah menjelaskan dari tadi, mencari Tuhan, sebenarnya bagaimana sih mencari Tuhan itu? Mencari Tuhan itu, dikatakan mencari Tuhan itu, mencari, berusaha, berarti apa? Terus menerus, konsisten, terus menerus. Mencari Tuhan itu terus menerus. Artinya seperti ini. Kalau kita mencari Tuhan, ditolong, belum ditolong, ya tetap mencari Tuhan. Sumpek, enggak sumpek, ya tetap mencari Tuhan. Itu namanya konsisten. Ya, diberkati, belum diberkati, tetap mencari Tuhan. Itu konsisten. Jadi jangan mandek pisan. Ya. Kalau kita mencari Tuhan, itu konsisten, terus menerus. Kesel enggak kesel, tetap mencari Tuhan. Baca firman, ngerti enggak ngerti, tetap dibaca. Ya. Tetap perkatakan firman. Biarpun semua itu belum terjadi, tetap perkatakan firman. Itu konsisten, mencari Tuhan itu seperti itu. Ayo kita belajar malam hari ini bersama-sama. Kita konsisten, kita mencari Tuhan terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah Bapa. Sampai selesai, sampai kita finish. Kadang saya seperti ini. Aku gak tahu ya kapan aku pulang, gak ngerti. Aku gak tahu ya kapan Tuhan manggil kita, gak ngerti. Yang penting kita apa? Siap-siap, jaga-jaga. Jangan sampai kalau kita waktunya dipanggil Tuhan, kita gak siap. Sia-sia pelayanan kita, sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Ayo persiapkan diri. Saya gak tahu malam hari ini Bapak Ibu, kalau datang di tempat ini, apa yang Bapak Ibu cari? Mungkin Bapak Ibu cari, oh aku gak datang hari ini, WL gak enak. Aku gak datang hari ini, pembicaranya gak enak. Aku gak datang hari ini dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam motivasi. Tapi kalau Bapak Ibu datang mencari Tuhan, Tuhan itu pasti ditemui, pasti kita temukan. Di tempat ini ada Tuhan. Kalau kita datang dengan motivasi yang benar, memang kita sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, apapun masalahmu. Saat engkau datang mencari Tuhan, di situ mujizat terjadi. Saat engkau bertemu dengan Tuhan, di situ kuasa Allah bekerja. Saat engkau mencari Tuhan, sakitmu itu sembuh, persoalanmu itu mampu diselesaikan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa, Tuhan yang seperti Tuhannya orang-orang dak. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang bisa menolong, bukan Tuhan yang diem tok, yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tahu jerih payah kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu menolong kita. Itu Tuhan kita. Oleh sebab itu cari Tuhan, jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Biarpun kamu kepepet, biarpun kita kepepet, jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Saat engkau menangis, Tuhan aku sembuhkan aku. Sembuhkan aku Tuhan, pasti disembuhkan. Kalau engkau kesusahan, engkau nggak ngerti jalan apa yang harus kamu tempuh hari-hari ini,
Mungkin kamu sampai stres, cari Tuhan. Pasti Tuhan itu menolong. Pasti Tuhan itu memberi jalan keluar. Setiap persoalanmu, setiap masalahmu, pasti. Bahkan saat tiada jalan itu loh, Tuhan sanggup membuat jalan. Tuhan sanggup membuka jalan yang baru. Asalkan kita percaya. Percaya sama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya sama yang lain. Kalau percaya sama yang lain, ya ujung-ujungnya ada ujung-ujungnya. Tapi kalau percaya sama Tuhan, mujizat itu terjadi. Kalau kita percaya sama Tuhan, hari ini yang sakit sembuh. Hari ini yang punya masalah, Tuhan selesaikan. Hari ini yang punya jalan buntu, Tuhan buka jalan yang baru. Ya. Tinggal kita percaya. Kalau engkau percaya, maka mujizat itu terjadi. Jangan cari, kalau firman Tuhan di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau murid-murid Yesus itu datang cuman mencari roti. Cari roti. Coba saya carikan ayatnya ya. Nah, ini Yohanes 6. Yohanes 6. Ayatnya yang ke 60 dikatakan seperti ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, Bapak Ibu, Yesus menegur, orang-orang datang itu cari roti, cari makanan, cari apa yang dibutuhkan secara jasmani. Tetapi saat ditegur Tuhan, ya, saat ditegur Tuhan, banyak orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan ini. Ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau kita, tujuan kita mencari Tuhan itu salah. Kita tidak mencari hadirat Tuhan, kita tidak mencari Tuhannya, tapi mencari mujizatnya, mencari kuasanya. Maka kita akan, ini loh, seperti ini yang dikatakan, kita akan mundur. Tidak bisa memuaskan kita, tapi kalau kita cari Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita akan puas. Kita akan dilegakan. Kepuasan itu cuman ada di dalam Tuhan. Ya. Saya akan tutup dengan cerita ya. Cerita ini mungkin bisa diaplikasikan dengan kehidupan kita. Ya, ada seorang anak bersama dengan ayahnya ya. Dia ditanya oleh ayahnya, waktu itu anak ini mau merayakan ulang tahun. Ya. Dia ditanya oleh ayahnya, kamu kalau pesta ulang tahun ini seperti biasa aja, cuman hanya makan-makan, mengundang teman-teman. Kira-kira teman-temanmu yang datang itu banyak atau sedikit? Ya mungkin anaknya menjawab, oh ya mungkin cuman nggak seberapa lah, nggak seberapa. Terus kemudian ayahnya menawarkan lagi. Bagaimana kalau acara ulang tahunmu ini dibuat meriah? Aku panggilkan penyanyi cilik. Nah, terus aku panggilkan penghibur-hiburan apa aja yang buat teman-temanmu menarik. Terus kita kasih door prize. Ya. Oh kalau seperti itu pasti banyak yang datang. Oke, nah seperti itu ya. Singkat cerita, acara ulang tahun itu diselenggarakan dengan bermacam-macam acara. Bahkan door prize, semua yang menarik. Nah setelah selesai, kemudian ayahnya ini tanya, apakah kamu senang dengan acara ini? Anak ini menjawab, aku tidak bahagia ayah. Loh kenapa? Kan acara ini meriah, banyak yang datang. Dia katakan seperti ini, karena mereka tidak sayang, tidak mengasihi aku. Maksudnya dia datang itu tidak untuk merayakan ulang tahunku yang sebenarnya. Tapi mereka datang semua karena acara-acara itu. Karena
undian-undian itu, karena hal-hal yang menarik itu, bukan karena aku. Jadi anak ini sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita cari saat kita datang ke rumah Tuhan? Apa yang kita cari? Mungkin kita cari apa? Cari sesuatu yang menyenangkan kita. Mungkin kita cari sesuatu yang membuat kita senang. Tapi kita tidak mencari Tuhan. Di situ Tuhan sedih. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, beda, pasti beda. Mulai malam hari ini, ayo kita ubah cara pikir kita. Kita koreksi hati kita. Apakah saat kita beribadah, kita mencari Tuhan, atau kita mencari yang lain? Atau kita sudah janjian dengan teman, nanti ketemu ya di doa malam. Nah, apa tujuan kita datang mencari itu? Beribadah. Kalau kita cuman, ya wis nanti ketemu di sana ya, kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Cuman duduk mendengar pulang hilang. Saat masalah persoalan itu datang, kita nggak terima apa-apa, kita nggak mengalami apa-apa. Tapi saat kita mencari Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan, masalah saat kita datang di hadapan Tuhan, ada masalah. Saat kita sakit, kita datang mencari Tuhan di tempat ini, pulang mujizat itu terjadi. Ya, persoalan kita itu pasti Tuhan selesaikan. Asalkan kita benar mencari Tuhan. Asalkan kita sungguh mencari Tuhan, bukan mencari apa yang lain. Bukan kita mencari kesembuhannya, bukan kita mencari itu, tapi cari Tuhan sumber segalanya. Cukup dengan Tuhan ada dalam hidup kita, itu semuanya beres. Kalau kita mempunyai Tuhan, semuanya beres. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, cari Tuhan kamu akan hidup. Cari Tuhan kamu akan bersuka cita. Cari Tuhan. Kalau tadi di Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan sebagian, tapi semuanya. Semuanya apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Semuanya Tuhan sediakan. Asalkan kita mendahulukan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Kalau kami biasanya berdoa setiap hari ya, dan saya juga ada toko. Kemudian saya mulai melangkah dengan iman ya, di tengah maksudnya keadaan yang sulit ini ya, maksudnya ekonomi seperti ini, tapi Tuhan sanggup memberkati saat kita mengutamakan Tuhan. Jadi saya ambil keputusan kalau siang jam 11 sampai jam 1 kita tutup. Nah, kita tutup tokonya, kita tutup. Nah, di situ Tuhan itu sanggup mengirim pembeli itu di jam-jam yang saya enggak tutup. Nah, itu loh. Kadang kita jaga setengah mati ya, gak ada yang beli. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, ya, ayo kita melangkah dengan iman. Kita belajar di hari-hari ini berjalan dengan iman. Kita harus mengalami supranatural itu bersama dengan Tuhan. Jadi melangkah, ayo. Kalau kita nggak melangkah, kuasa itu nggak bekerja. Jadi saya belajar, kita tutup aja. Saya tutup, jadi biar nanti orang pada ngomong gini, aku setiap kali kesini tutup tokonya, ya biar. Tapi orangnya datang di jam pagi, kadang di jam sore setelah saya selesai doa. Itu loh Tuhan sanggup. Jadi gak usah takut ya Bapak Ibu. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dahulukan Tuhan. Saat kita berani ya mengutamakan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang dahsyat itu bekerja. Jadi jangan takut apapun yang terjadi. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidupmu.
maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Apapun terjadi, semua goncang, bumi goncang, tetapi kita orang-orang yang mencari Tuhan, di situ mendapat kekuatan baru. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Itu loh, Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan kita, ayo jangan kita hanya mendengar, tapi ayo ngalami sendiri. Ngalami Tuhan itu loh, jangan mendengar kata orang. Kalau kita cuma mendengar kata orang, kita nggak akan kuat. Tapi kalau kita ngalami sendiri dengan Tuhan, kita pasti kuat. Ya, kita pasti bisa. Ya, puji nama Tuhan. Saya nggak akan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Mari Bu Esti, saya undang kembali. Malam hari ini pesan firman Tuhan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nikmati Tuhan malam hari ini. Cari wajahnya malam hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia akan menolong kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia juga akan menyembuhkan kita. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Kita hampiri Dia malam hari ini. Amin, amin Yesus. Tuhan ada di tempat ini. Yang memberi kekuatan hanyalah Tuhan. Hanya Yesus Kristus. Di dalam Tuhan, di dalam hadirat-Nya kita menjadi kuat. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari yang yakin angkat tanganmu bahwa Tuhan ada di tempat ini.
Malam hari ini, kalau ada yang sakit, baik Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini, percayalah, ada kuasa yang tidak terbatas itu melawat kita malam hari ini. Cari Tuhan, cari Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Ada kuasa yang tidak terbatas mengalir di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Tuhan mau kita percaya. Cari Tuhan, cari Tuhan melalui doa-doamu, cari Tuhan melalui pujian penyembahan. Saat kita berdoa, saat kita memuji menyembah, maka kita menghadirkan kuasa Tuhan, kita menghadirkan lawatan Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi atas hidup kita, mujizat itu terjadi atas hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Amin. Yang percaya kuasa Tuhan sempurna, mujizatnya dinyatakan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi kami mempercayakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau bekerja tepat pada waktunya Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah buat mujizat Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami percaya kami boleh melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kalau orang lain ditolong, kami boleh mendengar. Kami tidak mau hanya mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku. Kami mau hidup kami dipenuhi dengan mujizat, dipenuhi dengan kemuliaan, sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Ibu Foni yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau lebih lagi mencari Tuhan. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami, seumur hidup kami mencari Tuhan.
dengan nyata Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada beribadah secara online, dimanapun saudara berada malam hari ini. Mari saat ini Engkau pandang Yesus, Engkau yang sakit saat ini, entah jantungmu, entah paru-parumu, entah engkau sesak nafas, engkau karena mengalami dokter katakan tidak mungkin, tetapi saat ini bagi Tuhan segalanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama engkau memanggil nama Yesus. Bapak, kami berdoa malam hari ini bagi setiap umat-Mu yang beribadah dimanapun engkau berada saat ini. Panggil nama Yesus dan percayalah, terimalah Yesus sebagai juru selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan daripada ilahi, kesembuhan yang daripada Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit diabetes, segala sakit hipertensi, segala sakit stroke, kami berdoa semuanya menjadi normal dalam nama Yesus. Bagi saudara saat ini engkau yang berniat mencari pekerjaan, cari Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan bersama-sama Tuhan, baik jemaat-Mu yang beribadah secara online maupun beribadah di gereja. Malam hari ini bersama-sama kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tanda bahwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang membawa kami, sehingga kami boleh berjalan terus Tuhan untuk melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Sehingga sepanjang bulan September ini Tuhan, kami boleh melihat kesembuhan spiritual terjadi dalam kehidupan keluarga kami, terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam nama Yesus. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala rumah tanggamu, diberkati segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Diberkati studimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.